唐月老师，你真的没事？唐月老师，你。Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Sekarang Mimin mau melanjutkan alur cerita Kuwanzi Fasi Season 3 yang pastinya durasi 1 jam penuh. Setelah krisis yang dibawa oleh Orde Hitam, penduduk kota Bu yang masih hidup meninggalkan tempat itu, dengan kota-kota terdekat yang menyediakan perlindungan bagi para pengungsi yang terlantar. Movan dan keluarganya menerima tawaran itu dan melakukan perjalanan ke kota Mudou, ibu kota sihir. Movan memiliki sedikit waktu untuk menetap ketika gurunya Tang Yue memintanya untuk membantunya dalam penyelidikan yang melibatkan Orde Hitam. Namun, Movan hanya setuju dengan syarat memiliki elemen gelap yang terbangun dalam dirinya. Saat dia terus menyesuaikan diri dengan kekuatan barunya, Movan bersiap untuk mendaftar di Universitas Mingzhu, tempat impian bagi semua penyihir. Sepanjang jalan, interaksi Movan dengan elemen terus melampaui harapannya, menunjukkan kepadanya bahwa ini hanyalah awal dari penemuan dalam potensi yang tak terbatas. Udah gak sabar kan masuk ke ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya.哎，心夏，这动车线路上要是跑出妖魔来怎么办？ Selang beberapa hari, Movan memutuskan pergi ke kota Mudou bersama Xinxia dan ayahnya. Movan bertanya pada Xinxia apakah jalur yang mereka lewati tidak terdapat monster. Xinxia menjelaskan kalau setiap jalan menuju Mudou telah dilindungi oleh pelindung sihir. Xinxia merasa kalau Movan hidup di dimensi yang berbeda, dikarenakan selalu tidak mengetahui tentang berbagai info. Dengan bangga, Movan menjelaskan kalau ia berasal dari dunia teknologi yang mengedepankan sains. Sang hero bertanya, apakah Xinxia mengetahui di dunia mereka terdapat sihir fantasi. Tiba-tiba seorang pria tua nimbrung pada obrolan kedua saudara itu. Pria tua mengatakan kalau Movan kebanyakan berhayal. Pria itu mengomel pada Movan dikarenakan tidak tahu cara menghormati sejarah. 瞎扯些什么东西？没有那些伟人对魔法的探索来实现的巨型机车，一点都不懂得尊重历史。 Sang ayah meminta maaf pada Pak Tua dan mengatakan kalau anaknya memang suka asal bicara. Mosing merasa kalau pria tua itu adalah seorang profesor, dilihat dari cara bicaranya. Pria tua mengenalkan dirinya adalah seorang profesor sejarah di Akademi Mingchu. Movan amat takjub mendengar sang profesor berasal dari Universitas Mingchu. Mosing menjelaskan kalau Universitas Mingchu adalah tempat yang diidam-idamkan para siswa sihir. Kemudian Movan bertanya, apakah profesor memiliki jalur undangan masuk Universitas Mingchu. Profesor mengatakan kalau ia memiliki jalur undangan menuju Akademi Mingchu. Akan tetapi jalur yang akan ditempuh amatlah sulit, maka Movan tidak akan sanggup melewatinya. Ditambah lagi Movan harus terlihat menonjol di antara ribuan siswa lainnya. Setelah mendengar penjelasan sang profesor, Movan menyadari kalau ia masih berada di level menengah. Movan hendak meningkatkan kekuatan elemen sihir miliknya dan masuk ke Universitas Mingchu. Setibanya di apartemen baru, Movan dan keluarganya membereskan barang-barang. Movan membuka jendela dan mengatakan kalau mereka akan hidup di kota Mudou sekarang ini. Dikarenakan kota Buceng telah porak-poranda akibat serangan monster. Xinxia bertanya pada kakaknya apa yang akan dilakukannya. Movan menjawab ia akan mencari kerja untuk membiayai ayah dan Xinxia. Setelah itu memikirkan cara agar bisa diterima di Universitas Mingchu. Sang adik berharap kalau Movan akan hidup sesuai keinginannya dan menjadi penyihir hebat. 赚钱，
等我赚到钱，带你们过更好的生活。生活怎么样都能过得去的。我希望莫凡哥哥能按照自己的心愿去做，成为最出色的魔法师。 Xinxian mengatakan pada kakaknya kalau ia akan belajar sihir di rumah dalam kurun waktu setahun. Setelah itu baru memikirkan jalan masuk sekolah sihir di kota Mudou. Lalu Movan melanjutkan latihannya agar mencapai level bintang yang lebih tinggi. Movan berharap pada Liotinya agar bisa meningkatkan skillnya. Ditambah lagi ia telah meminum mata air keras. Lalu Movan melakukan kultivasi untuk mengumpulkan banyak bintang. Namun aksinya gagal dan ia mulai galau. 简直就是天方夜谭！ Selang beberapa waktu, Bu Tang Yue menelepon Movan dan mengajaknya ketemuan. Movan amat khawatir karena tidak melihat keberadaan Tang Yue di kota Buceng. Tang Yue meminta Movan menemuinya di kota Sisiu. Setibanya Movan di TKP, kedua insan ngobrol bareng mengenai kejadian di kota Bucen. Tang Yue mengatakan pada Movan kalau ia adalah anggota dari asosiasi sihir dan ia sedang melakukan tugasnya. Sang bocah bertanya, apakah Tang Yue ingin bertemu dengannya. Tang Yue menjelaskan kalau kota Sisiu adalah kota air. Dan ia diberi misi oleh asosiasi sihir agar memata-matai seseorang. Oleh karena itu, Tang Yue membutuhkan asisten. Pria yang akan diselidiki adalah seorang penyihir kegelapan yang mentalnya telah rusak. Pria itu bernama Zhou He, si pembunuh penyihir. Lalu Tang Yue meminta agar Movan segera mengikuti Zhou He. Movan meminta imbalan pada Tang Yue karena job yang diberikan amatlah berbahaya. Tang Yue akan memberikan hadiah yang diinginkan Movan. Sang bocah mengatakan kalau ia menginginkan batu roh untuk meningkatkan kultivasinya. Lalu Tang Yue menyetujuinya dan Movan akan memulai aksinya. Movan mengikuti Zhou He pergi menuju desa, dan ia melihat desa itu dilanda kekeringan. Zhou He bertanya pada warga desa, mengapa daerah itu amat kering dan tidak terdapat air. Warga menjawab kalau mereka tidak mengetahui mengapa kekeringan melanda desa mereka. Selanjutnya Zhou He pergi meninggalkan warga desa. Movan mengoceh sendiri. Ia mengira kalau Zhou He seorang pemuda yang baik. Tak lama Tang Yu muncul menggunakan jurus bayangan agar ia tidak terlihat oleh musuh. 灰暗影技能了不起啊，神出鬼没。事不宜迟，我们赶紧跟上去了。谁？哎，唐月老师，你吓我一跳。 Tang Yue mengajak Movan bersembunyi dikarenakan segerombolan bandit akan lewat. Mereka melihat segerombolan bandit melalui tempat itu dan memantau perkembangannya. Setelah itu muncullah sosok beberapa orang siswa penyihir akan memburu para bandit. Salah satu siswa itu berasal dari keluarga Tong Fang dan ia memiliki elemen api. Tong Fang dan kawan-kawan menyerang segerombolan bandit di TKP. Sedangkan Movan dan Tang Yue masih memantau perkembangan kedua kubu dan mencari keberadaan Zhou He. Lalu Tong Fang menyerang para bandit hingga mereka KO. Para bandit melarikan diri dan meninggalkan buku bintang milik mereka. Tong Fang hendak mengambil buku bintang milik para bandit. Namun aksinya terhenti karena Zhou He nongol di TKP. Dan ia akan mengambil buku bintang milik para bandit. Kemudian Zhou He melakukan aksinya menyerang keempat siswa dengan jaring laba-laba. Zhou He memanggil monster laba-laba dan mengutuk para siswa hingga tak sadarkan diri lagi. Jaring laba-laba yang dimiliki Zhou He berada di level 3 elemen sihir.
Zhou He mengikat keempat siswa itu menjadi kepompong dan menyerap energi sihirnya hingga KO. Melihat adegan itu, Mo Fan mengatakan akan menghentikan tingkah psycho Zhou He. Akan tetapi Tang Yue menolaknya dikarenakan sihir Mo Fan tidak sanggup menghadapinya. Mo Fan adalah seorang siswa, maka sebagai pendidik, Tang Yue tidak akan membiarkannya bertarung. Sementara Zhou He amat senang bisa mendapatkan banyak energi, apalagi elemen api. Impian Zhou He menjadi OP akan segera terwujud. Zhou He mengaktifkan api Mei Yan dan hendak mengalirkan ke tubuhnya. Namun api Mei Yan membutuhkan proses, maka Zhou He menunggunya. Tang Yue mengatakan pada Mo Fan kalau ia akan menghadang Zhou He. Sedangkan Mo Fan diminta agar tidak terlibat dengannya. Mo Fan meminta Tang Yue agar berhati-hati saat melawan si Saiko. Dengan jurus bayangan, Tang Yue mengendap-endap tiba di lokasi. Zhou He menyadarinya dan langsung menoleh ke belakang. Tang Yue akan menangkap Zhou He dikarenakan ia telah membunuh para penyihir. Kemudian Zhou He tertawa licik dan mengatakan kalau ia mengetahui bahwa Tang Yue memata-matainya. Zhou He melihat dari jendela kalau Tang Yue sering makan di resto sebelah apartemen tempat ia tinggal. Zhou He telah memasukkan sesuatu di dalam makanan Tang Yue tanpa disadarinya. Tang Yue adalah utusan dari asosiasi sihir yang hendak menangkapnya. Selain itu, Zhou He adalah seorang pembuat obat. Maka ia memasukkan obat yang akan membuat Tang Yue kesakitan. Sebenarnya, Zhou He hendak menaruh racun. Namun ia sangat menyayangkan jika wanita berbakat sepertinya harus mati. Zhou He mengaktifkan segel sihir pada arena pertarungan dan Mo Fan tidak bisa melihatnya. Tang Yue auto lemas tak berdaya dikarenakan efek obat buatan si Saiko.可难道你们不知道，我除了是一名魔法师之外，你们审判会想从我这里得知暴躁之拳的由来？ Tang Yue amat kesal dan berusaha untuk menyerang si Saiko. Tang Yue menggunakan elemen api tingkat tinggi membakar tubuh Zhou He. Awalnya Tang Yue mengira ia telah berhasil, karena portal kegelapan telah menghilang. Tetapi Zhou He berhasil selamat dan senjata sihir yang dipakainya hancur lebur. Mo Fan melihat kalau Tang Yue telah terpojok, dan ia segera membantunya. Mo Fan menggunakan bogem api menghentikan si Saiko. Zhou He amat OP, susah menembus pertahanannya. Tak kehabisan akal, Mo Fan mengajak Zhou He agar melakukan perjanjian. Mo Fan akan memberikan batu sihir api kepada Zhou He, asalkan ia melepaskan gurunya dan juga para siswa. Si Saiko mengatakan setuju dan akan melakukan perjanjian pada Mo Fan. Zhou He meminta diberikan waktu, karena ia akan menyerap api Mei Yan ke tubuhnya. Mo Fan menyetujuinya dan menunggu sejenak di TKP. Namun setelah bintang Mo Fan telah terkumpul, maka ia menyerang si Saiko dengan elemen petir level menengah. Zhou He amat syok mengetahui Mo Fan adalah pengguna sihir elemen ganda. Zhou He KO seketika dan tewas mengenaskan karena terkena sengatan petir. Lalu Mo Fan hendak menghampiri Tang Yue, tetapi ia melarangnya. Kondisi Tang Yue sedang tidak stabil dan ia tidak ingin Mo Fan berada di dekatnya. Tang Yue meminta agar Mo Fan menyucikan api Mei Yan dan segera memadamkannya. Kemudian Mo Fan bergegas menyucikan api Mei Yan dan menyerap energinya hingga padam.
Mo Fan memiliki kekuatan yang makin OP dan juga kultivasinya semakin lancar. Sementara Tang Yue sudah tidak berdaya lagi, dan ia harus merelakan api Mei yang diserap oleh Mo Fan. Setelah itu, Mo Fan memampa Bu Tang Yue dan mereka jalan bareng. Tang Yue memungut cincin milik Zhou He dan ia menyerahkannya ke asosiasi sihir. Mo Fan bertanya pada Tang Yue, cincin apa itu sebenarnya? Tang Yue meminta Mo Fan agar segera membawanya pergi dan ia sedang tidak mood. Tang Yue tidak mampu lagi memberikan penjelasan pada Mo Fan dikarenakan kondisinya. Lalu Mo Fan membawa Tang Yue pergi menggunakan taksi. Tiba-tiba Tang Yue di luar kendali dan hendak melancarkan aksinya pada sang bocah. Pak supir merepet melihat tingkah anak muda zaman now. 唐叶老师，你真的没事？唐叶老师，你。Setelah itu, kedua insan balik ke camp masing-masing. Tang Yue meminta Mo Fan merahasiakan insiden kemarin. Mo Fan menyetujui perintah Tang Yue dan mereka melanjutkan chattingannya. Mo Fan mengatakan akan kembali ke kota Mudou dan kembali beraktivitas. Saat di kereta listrik, Mo Fan teringat pesan Tang Yue mengenai penggunaan buku bintang. Jika Mo Fan bergantung pada buku bintang dalam kultivasinya, akan memiliki efek samping. Sang bocah bertekad agar ia cepat menaikkan level sihirnya. Setelah itu masuk ke universitas sihir. Selanjutnya Tang Yue mengatakan akan menepati janjinya pada Mo Fan. Esok harinya, Mo Fan pergi mengunjungi menara asosiasi sihir. Lalu Mo Fan pergi ke ruangan kebangkitan dan bertemu dengan pemandu wanita bernama Xiao Mian. Mo Fan hendak menggunakan bola sihir dan membangkitkan level sihirnya. Xiao Mian mengantarkan Mo Fan ke ruangan dan ia menjelaskan mengenai menara sihir. Selanjutnya, di dalam ruangan Mo Fan melihat sosok pria. Pria itu bernama Kuo Liu. Lalu Mo Fan mengatakan akan berlatih menggunakan bola kristal. Xiao Mian memberikan bola kristal dan Mo Fan akan melakukan kultivasinya. Mo Fan melakukan aksinya dan melihat kekuatan yang amat OP terdapat di bola tersebut. Mo Fan memanggil elemen sihir yang dimilikinya, dan ia melihat elemen bayangan. Mo Fan amat senang mengetahuinya dan dengan pede ia akan lebih unggul saat di universitas nanti. Sang bocah berharap kalau ia akan mendapatkan teman dan juga menjadi idola saat masuk universitas sihir. Selang beberapa lama, Xiao Mian masuk ke dalam ruangan bersama Kuo Liu. Mereka melihat bola kristal Mo Fan memiliki warna transparan. Kuo Liu amat kaget dan ia merasa senang Mo Fan mampu menggunakan elemen pemanggil. Sang bocah auto bangga pada dirinya sendiri yang sangat OP. Setelah itu, Kuo Liu meminta Mo Fan segera pergi, dikarenakan ia memiliki tamu spesial. Kemudian Mo Fan pergi dan pamit dengan Kuo Liu dan ia memberikan wejangan pada sang bocah. Mo Fan langsung pergi dalam keadaan bahagia. Lalu Kuo Liu menyapa pengunjung selanjutnya. Dan ia mengira kalau kedua tamu adalah rekomendasi dari Tang Yue. Kedua orang tamu mengatakan kalau mereka adalah orang biasa. Mungkin yang dimaksud adalah bocah tadi. Miao Xian mengatakan kalau Mo Fan adalah siswa yang direkomendasikan Tang Yue. 这么年轻的中阶魔法师，第二系觉醒的还是召唤，我郭丽宇是彻底服了。师傅，咱是不是弄错人了？那他其实觉醒的是第二系了。 Setelah itu, Kuo Liu pergi dan meminta Xiao Mian mengurus kedua pengunjung itu. Kuo Liu telah salah paham dan ia auto cabut dari TKP. Kemudian Mo Fan pulang ke rumah dan ia hendak memberikan info pada Xinxia. Namun langkahnya terhenti ketika Mo Fan melihat Xinxia sedang melakukan kultivasi.
Mo Fan teringat sang adik bertanya apakah ia tidak akan bisa berjalan selamanya. Mo Fan mengatakan pada Xinxia kalau ia akan memberikan sayap padanya. Mo Fan bertekad agar ia bisa mencapai level tinggi dan bisa memberikan sepasang sayap pada Xinxia. Kemudian Mo Fan melanjutkan kultivasinya agar meningkatkan skillnya. Tanpa terasa hari dan bulan terus berganti, serta Mo Fan terlihat sudah mapan untuk mendaftarkan diri ke universitas. Mo Fan telah menjalani latihan selama setahun dan akhirnya tiba saatnya bagi sang hero mendaftarkan dirinya ke universitas. Ketika sarapan bareng, ayah meminta Mo Fan agar percaya diri karena ia mempunyai 2 elemen. Mo Fan mengatakan pada ayahnya kalau ia tidak akan menggunakan elemen sihir dan api. Mo Fan akan menggunakan elemen pemanggil saat tes ujian masuk. Sang ayah auto syok mengetahui Mo Fan memiliki skill sihir lainnya. Setelah itu, Mo Fan tiba di depan universitas dan akan segera mengikuti ujian. Setibanya di ruangan, Mo Fan mengikuti jalur wawancara dan mendapatkan penghalang. Para juri heran melihat jenis elemen milik Mo Fan. Sang bocah mengatakan ia memiliki skill elemen pemanggil. Maka ia harus bisa melakukannya saat tes. Mo Fan menegaskan kalau ia adalah penyihir elemen pemanggil. Mendengar ocehan sang bocah, juri memberikan kesempatan pada Mo Fan dikarenakan kursi mahasiswa yang kosong hanya tinggal 1 kursi lagi. Mo Fan akan mengikuti tes 1 minggu bersama seorang calon siswa lainnya. Mo Fan menyetujuinya dan ia pergi meninggalkan universitas. Sang MC auto galau bagaimana caranya agar bisa menggunakan elemen pemanggilnya. Lalu Mo Fan teringat Tang Yue dan ia menelponnya. Tang Yue datang membantu Mo Fan agar bisa menggunakan elemen pemanggilnya. Setelah itu Tang Yue dan Mo Fan latihan di hutan. Mo Fan diminta melakukan kultivasi dan menfokuskan kekuatan pada hati nurani. Jika Mo Fan bisa mengendalikan kekuatannya, maka ia bisa memanggil sosok hewan buas. Setelah 1 minggu, Mo Fan berada di atas podium dan akan mempraktekkan kepada para juri. Saingan Mo Fan adalah pria montok bernama Lu Shou. Kemudian Mo Fan melakukan aksinya dan merasakan sesuatu di dalam kultivasinya. Mo Fan melihat sosok hewan buas di dalam meditasinya dan ia terlihat amat senang. Lalu Mo Fan mencoba mengikat serigala spiritual itu dengan tali dan memaksanya patuh dengannya. Akan tetapi cara itu gagal dan berdampak pada fisik Mo Fan. Para juri meminta Mo Fan jangan memaksakan diri antara hewan buas dan pemanggil, dikarenakan efek yang diderita tubuhnya. Mo Fan mengeluarkan darah dari mulutnya saat melakukan pemanggilan. Salah satu guru ingin membantunya, namun dihentikan oleh guru lain. Mereka sedang mengikuti ujian maka para guru diminta agar tidak terlibat. Kembali pada Mo Fan, di dalam alam kultivasi sang bocah melakukan meditasi. Mo Fan mengeluarkan cahaya dari tangannya dan hendak menjinakkan serigala spiritual. Lalu serigala spiritual berhasil dijinakkan oleh Mo Fan. Selang beberapa waktu, serigala spiritual keluar dari portal dan berdiri di atas pentas. Melihat adegan sang hero, para juri tercengang dan mengakui kebolehan Mo Fan. Sementara Lu Shou tak terima dan akan bermain-main dengan serigala spiritual. Mo Fan mengizinkannya dan ia akan melihat skill Lu Shou. Terjadilah duel antara serigala spiritual melawan Lu Shou pengguna elemen tanah.
Awalnya Movan merasa biasa saja dan tidak mengkhawatirkan hewan pemanggilnya. Namun Lu Shou hendak menghancurkan hewan kesayangan sehingga Movan amat marah. Kemudian Movan akan mengeluarkan elemen petirnya dan hendak membantai Lu Shou. Para juri turun tangan dan menghentikan aksi Movan. 试炼而已，不要动真格的呀！哎呀，莫凡同学，你早说你是中阶法师。雷师傅啊！ Selanjutnya, Lu Shou melepaskan serigala spiritual dan mengakhiri penyerangannya. Movan memanggil serigala spiritual dengan sebutan Lobito. Lobito menghampiri Movan dan ia sangat patuh padanya seperti kucing. Lalu juri menyatakan Movan lulus ujian seleksi dan akan diterima di Universitas Mingchu. Begitu juga Lu Shou lulus karena bisa menggunakan elemen tanah dengan baik. Lu Shou amat kesal dan ia pergi dengan pelayannya meninggalkan lokasi. Esok harinya, Movan pergi ke Akademi Mingchu sebagai mahasiswa baru. Sedangkan Xinxia telah diterima di sekolah baru dan ia telah tinggal di asrama. Movan akan mengunjungi Xinxia ketika memiliki waktu senggang. Setibanya di kelas, Movan melihat siswa amat sedikit. Pak dosen masuk ke kelas dan menjelaskan mengenai peraturan universitas. Pak dosen bernama Jiang dan ia akan mengajar kelas elemen pemanggil. Kelas elemen pemanggil sangat khusus dan dipisah dari kelas lainnya. Maka satu kelas hanya terdapat 7 mahasiswa saja dan hal itu membuat Movan kecewa. Setelah itu, Movan mengunjungi kamar tempat ia akan tidur. Di dalam kamar terdapat beberapa orang dan mereka harus hidup berdampingan. Seorang siswa sedang menyapa Movan di kamarnya. Pria itu bernama Zhao Manyan, memiliki skill elemen cahaya. Selanjutnya seorang pria bernama Chang Pinggu memasuki kamar. Pinggu bertanya elemen apa yang dimiliki Movan. Movan mengatakan ia mempunyai elemen pemanggil. Lalu Pinggu mengatakan Movan akan mendapatkan masalah besar. Sang bocah heran mengapa Pinggu mengatakan hal seperti itu padanya. 我们宿舍应该是一个混系宿舍。兄弟，我听说你们召唤系有大麻烦了。大麻烦什么意思啊？你主修什么系来着？召唤系。哦，这么说那位学姐说的没错。Pinggu menjelaskan setiap tahunnya Universitas Mingchu mengadakan turnamen bagi para pemilih elemen pemanggil. Elemen pemanggil dianggap spesial dan mereka akan mendapatkan tantangan. Pinggu mengatakan pada Movan jika ia bisa memanggil hewan buas miliknya, maka Movan akan mendapatkan perhatian para gadis, terutama Munu Jiao. Movan tidak peduli hal lainnya, dan ia merasa kalau posisinya tidak menguntungkan. Tiba-tiba kepala Movan amat sakit. Ia mengecek Lobito di dalam kultivasinya. Ternyata Lobito sedang bertarung dengan hewan buas lainnya. Movan memberikan energi pada Lobito melalui liotin miliknya. Movan merasa kalau Lobito tidak bisa ikut dalam turnamen karena ia cedera. Esoknya, tibalah hari H turnamen. Ketujuh mahasiswa pemanggil memasuki arena tanding. Seorang pria teman semasa SMA Movan duduk di kursi penonton. Siswa itu melihat kehadiran Movan, dan ia terkejut kalau sang MC memiliki skill elemen pemanggil. Salah satu anggota elemen pemanggil bernama Hadafu maju terlebih dahulu menghadapi seniornya. Dafu memanggil hewan skorpion tulang dan ia akan menghadang musuhnya. Selanjutnya, Dafu menyerang para siswa lainnya hingga KO. Salah satu siswa terpental ke tembok dan mengalami cedera. Para siswa lainnya menggabungkan elemen dan mengeroyok skorpion armor hingga musnah.
Salah satu siswa elemen pemanggil bernama Yang Yi merasa kalau Dafu amatlah kuat. Dafu berhasil dikalahkan karena dikeroyok oleh siswa elemen sihir gabungan. Seorang siswa bernama Wang Linting mengatakan kalau Dafu sangat lemah bisa dikalahkan dengan mudah. Kemudian Yang Ling protes dengan sikap Wang Linting yang selalu sombong. Wang Linting mengatakan akan mengalahkan para siswa dan mengumpulkan ke-6 elemen pemanggil. Lalu mereka berenam akan memanggil hewan masing-masing dan membantai para siswa yang hendak menentang. Yang Ling protes dengan ide gila Wang Linting dan mengatakan mustahil mereka bisa menang. Selanjutnya salah satu siswa meminta Yang Ling maju dan melawan siswa elemen sihir lainnya. Yang Ling adalah siswa introvert dan ia amat ketakutan. Yang Ling memanggil hewan buasnya dan yang keluar adalah serigala roh kecil. 我来耍耍这小书生。这只召唤兽还没断。 Para siswa menertawakan aksinya dan mereka mengalahkan Yang Ling dengan mudah. Lalu giliran seorang siswa bernama Zheng Bingxiao dan ia berdiri di arena. Bingxiao menggunakan skill pemanggilnya dan muncullah sosok prajurit iblis batu dan menghadang para siswa. Setelah itu siswa lain elemen api membakar iblis batu, namun tidak mempan. Bingxiao menyerang para siswa dan meretakkan tanah di arena pertandingan sehingga para siswa lari ketakutan. Di bangku penonton, Xiao Mian melihat keberadaan Mo Fan di Universitas Mingchu. Xiao Mian melaporkan pada sang guru kalau Mo Fan berada di kampusnya. Kuo Liu dari ruang kebangkitan telah mengetahui posisi Mo Fan di mana. Lalu para siswa menggunakan elemen api dan es sehingga menghancurkan tubuh roh iblis batu. Bingxiao akhirnya bisa dikalahkan oleh sekumpulan siswa. 快看，那只野魔士好像顶不住了。 Selanjutnya siswa lain maju menggunakan iblis tulang mayat. Lu Shou menghadang iblis tulang mayat hingga KO dan tuannya terluka. Di arena para siswa menyebut nama Mo Fan dan mereka akan melawannya. Mo Fan sibuk dengan kultivasinya menyembuhkan Lobito. Selang beberapa waktu, Mo Fan maju menghadang 100 siswa. Mo Fan memanggil serigala spiritual agar melawan para siswa di arena. Lobito menggunakan semburan mulutnya menumbangkan para siswa hingga KO. Siswa elemen petir coba menghalau serigala spiritual, namun tidak mempan. Mo Fan tertawa licik melihat aksi para siswa yang berusaha mengalahkannya. Setelah para siswa KO, Mo Fan bertanya pada rektor, bagaimana bisa mereka bertindak tidak adil? Para siswa elemen pemanggil yang hanya berjumlah 7 orang harus menghadang ribuan mahasiswa elemen campur. Rektor tertawa dan mengatakan kalau ia telah menimbang baik buruknya. Menurut rektor, hal tersebut adalah wajar. Namun jika para elemen pemanggil bisa mengalahkan 200 siswa di arena, maka mereka akan mendapatkan hadiah yang pantas. Elemen pemanggil akan mendapatkan sumber daya dari 200 siswa dan akan dipakai mereka secara bebas. Mo Fan semakin bersemangat, dan hal tersebut membuatnya bisa unjuk gigi di depan ribuan siswa lainnya. Mendengar peraturan dari rektor, Mo Fan mengatakan akan menantang para siswa dan merebut sumber daya mereka. 我这人呢，比一般的魔法师更烧资源，所以，抱歉，你们的资源我全要。 Mo Fan tiba di TKP dan melihat toko itu hanya dijaga oleh seorang kakek. Kakek itu adalah pemilik agensi dan ia bernama Kakek Bu.
Seorang bocil menyapa Mo Fan di depan pintu kantor mereka. Bocil itu bernama Ling Ling, dan ia cucu dari kakek Bu. Ling Ling melihat klien baru dan mempersilakannya masuk. Setiba di dalam, klien wanita ngobrol dengan kakek Bu mengenai suaminya. Wanita itu menuduh kalau suaminya adalah monster. Wanita itu menceritakan kronologi kejadiannya pada sang kakek. Mo Fan nimbrung pembicaraan tersebut dan meminta klien agar melaporkannya pada polisi. Ling Ling auto ngomel pada Mo Fan yang memiliki otak dangkal. Lalu kakek Bu menolak permintaan calon klien dan membiarkannya pergi. Mo Fan protes pada kakek Bu mengapa mereka menolak wanita itu. Kakek menunjukkan pada Mo Fan kalau suaminya telah mengadukan istrinya terlebih dahulu pada agen mereka. Kakek Bu meminta Mo Fan mengambil kasus tersebut bersama dengan Ling Ling. Mo Fan protes mengapa rekannya adalah seorang bocah. 看清楚了，是我带你这个菜鸟去猎妖。带这么一个小丫头去猎妖，开什么玩笑？ Ling Ling menunjukkan kartu pemburu miliknya dan Mo Fan amat terkejut. Selanjutnya, kakek Bu bertanya pada Mo Fan mengapa ia memilih menjadi pemburu padahal masih sekolah. Mo Fan mengatakan kalau ia ingin mengasah kemampuan sihirnya di lapangan. Ling Ling memotong pembicaraan dan mengatakan kalau Mo Fan sedang kekurangan uang. Mo Fan terbodoh mendengarkan celotehan si bocil. Kakek Bu meminta Mo Fan memaklumi perbuatan cucunya. 危险才有钱赚，这才是你的真实想法吧？也有些清高，冒犯的地方别介意啊。 Setelah selesai makan, Mo Fan balik ke asrama dan akan memulai misinya esok malam bersama Ling Ling. Mo Fan langsung bergegas pergi menemui Ling Ling dan menanyakan keberadaan monster wanita. Ling Ling menunjukkan pada Mo Fan peta di kota itu dan mengatakan akan menunggu pergerakan monster. Ling Ling menjelaskan kalau monster biasa keluar di malam hari. Maka dari laptop tampak titik merah. Namun tiba-tiba terjadi hal di luar nalar. Titik merah menyebar di seluruh kota. Mo Fan bertanya apakah monster wanita membelah dirinya. Ling Ling merasakan ada sesuatu yang aneh dan ia mulai panik. Kemudian Mo Fan dan Ling Ling menyadari kalau monster akan menyerang sekolah akademi Ming Chu. Mo Fan heran bagaimana bisa sang monster mengincar sekolahnya. Sementara Ling Ling menduga kalau sang monster ingin balas dendam pada mereka berdua. Lalu Mo Fan teringat salah satu siswa yang diincar monster berasal dari Akademi Ming Chu. Setelah itu, Ling Ling meminta agar mereka segera mengevakuasi para siswa. Mo Fan menjelaskan seharusnya para siswa balik ke rumah masing-masing dikarenakan weekend. Namun Mo Fan baru menyadari kalau aula para siswa sedang mengadakan konser bintang. Mo Fan dan Ling Ling bergegas ke aula dan hendak menghentikan para siswa. Ketika Mo Fan memperingati para siswa, mereka tidak mempercayainya. Begitu juga dengan Ling Ling sibuk menghalangi para siswa. Tetapi berhubung Ling Ling masih bocah, mereka tidak mempercayainya. Lalu Mo Fan mengatakan pada Ling Ling, ia akan menghentikan monster di acara konser. Sedangkan Ling Ling diminta menghubungi asosiasi pemburu aliansi. Sang hero auto cabut dan memasuki arena konser. 我进去吧。我杀死过这种怪物，还算有经验。我去，一个明星唱歌而已，你们去那么多人看做什么？真是给老子添麻烦。 Setibanya di dalam, Mo Fan mendapat kabar dari Ling Ling kalau monster berada di dekat pintu. Mo Fan mencari sang monster dan menghadangnya. Selanjutnya, Mo Fan menggunakan elemen api membakar tubuh sang monster. Dan ternyata ia seorang siswi yang terkena virus. Setelah itu, Ling Ling meminta Mo Fan menyayat tangan si gadis dan mengirisnya.
Lalu keluarlah belatung dari tangan si gadis dan Mo Fan segera menginjaknya. Setelah itu Mo Fan melakukan aksinya, yaitu mencari sekumpulan monster. Mo Fan bertanya, apakah Ling Ling telah menghubungi asosiasi pemburu aliansi. Ling Ling mengatakan kalau pemburu aliansi telah menghubungi pihak Universitas Mingchu. Maka Mo Fan diminta fokus membasmi para monster. Setibanya di ruangan basket, Mo Fan bertemu para siswa yang berubah menjadi monster karena telah terinfeksi. Ling Ling memberitahukan pada Mo Fan agar ia segera lari melalui airport. Tak lama Zhao Manyan menelepon Mo Fan dan memintanya segera datang ke ruangan. Namun Mo Fan sedang sibuk diserang monster dan tidak bisa menolong Manyan. Sang besti mengetahui kalau Mo Fan berada di aula konser dan memintanya segera datang agar terlindungi dari para monster. Mo Fan menggunakan sepatu canggihnya bergegas menuju TKP dan bertemu Manyan. Mo Fan melihat kedua eneng berada di ruangan sehingga membuat Manyan gugup. Manyan menjelaskan kalau salah satu gadis adalah korban dari virus monster. Kemudian Mo Fan mengajak Manyan menghadang para monster bersama. Sang monster sedang mengamuk di depan pintu dan akan mendobraknya. Setelah itu pemburu aliansi tiba di Akademi Mingchu dan mereka sedang memantau perkembangan. Sang ketua membawa hewan pemanggilnya untuk menghadang para monster. Mr. Po melaporkan pada ketua hasil analisa mengenai monster parasit yang dapat menularkan virusnya. Mr. Po mengatakan kalau para monster memiliki sang ratu yaitu monster bersisi. Ratu kulit sisi dapat mengambil energi para monster dan ia akan membunuhnya secara massal. Maka para pemburu aliansi harus berhati-hati di dalam bertindak. Sementara Mo Fan dan lainnya sedang bersembunyi di dalam gedung. Mo Fan mendapatkan kabar dari Ling Ling kalau pemburu aliansi telah tiba di lokasi. Namun mereka tidak masuk ke TKP dan memilih menyegel aula. Dikarenakan Ratu Monster Bersisi berada di dalam aula bersama para siswa yang terinfeksi. Mo Fan mulai galau mengapa pemburu aliansi tidak melawan monster di dalam aula. Ling Ling meminta Mo Fan pergi ke peron lift dan menghentikan Ratu Sisi Iblis. Para aliansi pemburu dan sekolah berharap Ratu digalakkan agar para siswa selamat. Mo Fan diberi tugas akan memberantas Ratu oleh dosen dan pemburu. Ling Ling meminta hadiah pada dosen karena perjuangan Mo Fan melawan para monster. Pihak akademi setuju dan meminta Mo Fan menyelamatkan para siswa yang berada di aula. Setelah itu, Mo Fan pergi menuju peron lift bersama Zhao Manyan. Sang besti mengatakan pada Mo Fan kalau ia ingin mengangkat nama besar keluarga Zhou. Maka jika mereka berhasil mengalahkan Ratu Monster, Zhao Manyan ingin mendapatkan nama. 倘若这次我能够成为解救危机的人，帮助世家提升名望，我会更加受到重视。也不用瞒你，我是赵氏世家的，我家的影响力不输给木奴娇所在的世家。 Mo Fan mengerti maksud Manyan dan mengatakan akan memberikannya nama besar setelah mereka berhasil menaklukkan monster. Mo Fan meminta imbalan sepasang sayap cahaya pada Zhao Manyan. Namun Manyan tidak mau dan memilih mengundurkan diri dari misi. Lalu Mo Fan meminta alat sihir lainnya sehingga Zhao Manyan menyetujuinya. Mo Fan memperingatkan Zhao Manyan mengenai kekuatan sang Ratu Iblis Bersisi, agar ia tidak gegabah menggunakan sihirnya. Manyan mengatakan ia akan berhati-hati saat melawan Ratu Monster. Mendengar negosiasi, kedua pria membuat Ling Ling marah dan meminta mereka bergegas melakukan aksinya. Lalu Mo Fan dan Zhao Manyan bergegas pergi menuju lokasi Ratu Sisi Iblis. Di lain sisi, idol yang akan tampil bersiap-siap menaiki lift bersama teknisi.
Orang tua idol meminta keamanan kampus melindungi sang idol. Ternyata teknisi itu adalah Ratu Iblis bersisik dan ia akan mengincar sang idol. Kemudian saat di stadion, para siswa berlarian dari TKP dikarenakan serangan monster massal. Sementara Mo Fan dan Zhao Manyan sedang dihadang monster lain yang menjelma menjadi siswa. Selanjutnya Ratu Iblis Sisi sedang membelenggu sang idol, dan ia akan menyantap dagingnya. Ratu Iblis Sisi amat senang mendapatkan daging yang empuk dan hendak melakukan aksinya. Namun Mo Fan muncul menghentikan tingkah psycho Ratu Iblis Sisi. Mo Fan menantang sang monster agar berduel dengannya. Ratu Iblis amat membenci Mo Fan yang selalu mengganggu kesenangannya. Sang Ratu Iblis mengatakan akan membalaskan dendamnya pada Mo Fan karena telah membunuh suaminya. Mo Fan berusaha menghadangnya, akan tetapi sang ratu amat OP. Ratu Iblis menggunakan lidahnya menyerang Mo Fan hingga terluka. Mo Fan menggunakan elemen bayangan agar menghindari serangan Ratu Monster. Mo Fan memeriksa keadaan idol dan memintanya segera pergi mencari bantuan. Sementara Zhao Manyan telah terpojok dikarenakan para monster terus berdatangan tanpa henti. Lalu Mo Fan berusaha melawan menggunakan elemen api dan membakar tubuh Ratu Monster. Namun serangan Mo Fan tidak mempan dan Ratu Monster berhasil mencakar tubuhnya. Mo Fan telah terpojok dan ia tidak berdaya melawan kecepatan sang Ratu Monster. 火姿反骨。 Tak lama, Ling Ling menelepon kembali Mo Fan dan ia meminta agar sang MC segera cabut dari aula. Dari pintu masuk, para pemburu aliansi akan menyerang para monster. Tetapi Mo Fan melihat sekelilingnya dan para siswa telah diserang monster. Sementara pemburu aliansi akan menyegel tempat yang telah terkontaminasi. Maka Ling Ling memaksa Mo Fan agar menyelamatkan dirinya sendiri. Mo Fan ingin melindungi para siswa dan tidak ingin meninggalkan aula. Ketua pemburu meminta Mo Fan segera bertindak karena mereka akan menyerang gedung dari luar. Mo Fan meminta agar diberikan kesempatan mengalahkan Ratu Monster pada aliansi pemburu. Sang ketua akhirnya memberikan Mo Fan waktu agar bisa mengalahkan Ratu Monster. Lalu Mo Fan memulai aksinya membantai Ratu Monster menggunakan elemen gabungan. Singkat cerita, sang ratu berhasil dikalahkan dan KO. Kemudian Ling Ling mendatangi Mo Fan yang telah tergeletak di lantai. Seorang siswi penyembuh memeriksa Mo Fan dan mengobati cedera sang MC. Setelah itu Zhao Manyan menghampiri Mo Fan dan ia berhasil telah mengalahkan prajurit monster. Mo Fan meminta Zhao Manyan agar mengklaim kemenangan dan memberitahukan pihak universitas. Lalu Ling Ling memarahi Mo Fan, mengapa ia membiarkan orang lain yang mendapatkan nama besar, sementara dirinya telah berjuang mati-matian. Mo Fan mengatakan kalau ia memerlukan batu roh sebagai pertukaran. Bagi Mo Fan, nama besar bukanlah prioritas utama. Ia hanya ingin meningkatkan kultivasinya. Selanjutnya Mo Fan menjelaskan kalau ia ingin mencapai level tinggi elemen sihir. Mo Fan hendak mengikuti turnamen pemburu 2 tahun lagi. Oleh karena itu, Mo Fan memerlukan alat-alat sihir sebagai faktor pendukung kultivasinya. Ling Ling bertanya, apakah Mo Fan yakin akan mengikuti turnamen pemburu?
Ling menjelaskan kalau turnamen pemburu diikuti oleh penyihir hebat dunia dan memiliki skill tertinggi. Dikarenakan hadiah turnamen yang sangat mahal dan langka. Mo Fan mengatakan pada Ling kalau ia akan mengincar hadiah sayap terbang. Maka akan berpartisipasi pada turnamen pemburu. Ling merasa kalau Mo Fan tidak memerlukan alat sihir sayap terbang dikarenakan masih banyak alat sihir lain yang berkualitas. Namun Ling menghargai keputusan Mo Fan dan memilih tidak ikut campur. 每个人总有想要变强的理由。人小鬼大。算了，你不想说我就不问了。 Menurut Ling Mo Fan pastinya memiliki alasan tersendiri dan ia tidak akan memaksanya. Di dalam hati Mo Fan berkata kalau ia akan memberikan sayap terbang pada malaikat kecilnya Xinxia. Setelah itu Mo Fan dibawa menuju ambulan dan akan dirawat di rumah sakit. Ling mendampingi sang hero dan ia telah mengakui kemampuan Mo Fan sebenarnya. Esok harinya di sekolah, gempar kalau Zhou Manyan telah berhasil membunuh Ratu Monster Iblis Sisi. Para besti Muni Jiao mengatakan kalau mereka mendengar kalau Mo Fan lah yang mengalahkan sang Ratu Monster. Muni Jiao auto terkejut mendengar info tersebut. Sementara siswi yang berhasil diselamatkan Mo Fan merasa kalau sang MC telah mengalahkan Ratu Monster. Terjadilah pro dan kontra mengenai gosip yang beredar di kampus. Sedangkan Mo Fan dan Zhou Manyan sedang bernegosiasi di kamar. Mo Fan menagih janji Manyan mengenai roh listrik. Kemudian Zhou Manyan mengatakan kalau roh listrik sangat langka dan hanya bisa didapat di pelelangan. Oleh sebab itu, Zhou Manyan akan membeli roh listrik di pelelangan dan ia mengajak Mo Fan pergi bareng. Setibanya di pelelangan, Mo Fan melihat ruangan tersebut dan melihat banyak orang berpartisipasi. Mo Fan mengatakan pada Zhou Manyan, ia hendak menjual roh jiwa jenderal klasik pada pelelangan. Zhou Manyan amat terkejut mengetahui benda langka yang dimiliki Mo Fan. 你要买什么？战将级精魄。我也没有想到。 我也真是服了。 Setelah mendaftarkan roh jiwa, Mo Fan dan Zhou Manyan duduk di kursi melihat acara lelang yang telah dimulai. Lalu Bai Chen Feng serta anggotanya mengikuti lelang dan menyapa Mo Fan. Akan tetapi Mo Fan tidak mengenali siapa Bai Chen Feng sehingga membuat si bocah marah. Manyan menjelaskan kalau Chen Feng adalah pria yang berhasil dikalahkan Mo Fan saat turnamen hewan pemanggil. Selanjutnya, roh listrik berhasil dibeli oleh Zhou Manyan sehingga Mo Fan amat lega. Kemudian, roh jiwa milik Mo Fan sedang dilelang, dan pembelinya adalah Bai Chen Feng. Zhou Manyan amat geli mengetahui barang milik Mo Fan dibeli Bai Chen Feng dengan harga sangat tinggi. Setelah mendapatkan banyak uang, Mo Fan memutuskan mencari apartemen baru dan tinggal di luar asrama. Mo Fan melihat-lihat apartemen dan bertemu dengan Muni Jiao bersama sohibnya bernama Ai Tutu. Ternyata Muni Jiao sedang mencari tempat tinggal juga di apartemen tersebut. Lalu pemilik apartemen meminta kedua insan menyewa rumahnya bersama-sama. Tutu juga menyetujuinya dan meminta agar Mo Fan membayar setengah dari biayanya. Si Eneng tidak setuju dan ia komplain ide sohibnya tersebut. Tutu menjelaskan kalau Muni Jiao tinggal bersama Mo Fan, maka ia akan mengetahui rahasia sang hero. 多找个人出钱多好啊！大不了我们让他付一半。歪歪，我没说要分担一半啊。小兔，别乱说。 我们跟他又不熟。哎呀，木姐姐没关系啦。 Selanjutnya, Muni Jiao memutuskan akan berbagi tempat tinggal dengan Mo Fan. Setelah prepare masuk rumah baru, Mo Fan bertandang ke Akademi Xinxia. Lalu Mo Fan mengajak sang adik jalan-jalan ke sebuah taman di tengah danau. Kemudian Mo Fan menceritakan pada Xinxia kalau ia sebenarnya berasal dari dunia lain.
Cynthia tertawa dan mengatakan pada kakaknya kalau ia bukanlah seorang bocah lagi. Jadi Movan tidak bisa membohongi sang adik dengan cerita anehnya seperti dahulu. 我是来自另外一个世界的人，我们那儿的事儿跟你们这儿不太一样。又逗我，我又不是小孩子了。